Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Rizkyatun Aulia. Saya dari program studi Tadris Bahasa Inggris. Di video kali ini, saya ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Broadcasting. Di video kali ini, saya dan nanti ada narasumber saya ini akan membahas tentang kampus mengajar, yang dimana kenapa saya memilih topik ini karena mungkin ada beberapa mahasiswa yang masih atau mungkin kurang tahu tentang apa itu kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu merupakan program yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, yaitu Bapak Nadiem Makarim, mengenai dimana kampus mengajar ini adalah memberi kesempatan untuk para mahasiswa untuk mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Sebenarnya program ini sudah ada di tahun 2020, tapi program ini dulu namanya Kampus Mengajar Perintis ya Kak. Konfirmasi banget, sebenarnya namanya tetap kampus mengajar, cuman yang angkatan dari itu namanya kampus mengajar. Nama angkatannya. Oh iya. Nama angkatan doang sih. Oh, beda nama angkatan. Iya. Oke, mohon maaf ralat. Untuk tahun 2020 itu nama angkatannya Kampus Mengajar Perintis, dan yang untuk tahun 2021 ini namanya Kampus Mengajar Angkatan 1. Oke, lanjut aja. Perkenalkan, di sebelah saya ada narasumber Kak Runai Maharani Aulia Rahma. Hai. Oke, jadi Kak Runai ini juga merupakan mahasiswa yang merupakan partisipan dari Kampus Mengajar Angkatan 1, yang dimana beliau juga adalah ya dong, beliau adalah mahasiswi dari Unmul, program studi pendidikan bahasa Inggris, FKIP semester 6 ya Kak? Iya. Oke, lanjut, kita ke sesi Q&A ya Kak. Jadi pertanyaan pertama itu adalah, mungkin banyak yang kurang tahu kenapa sih kampus mengajar itu, apa aja sih manfaat-manfaat yang bisa kita dapat dari mengikuti kampus mengajar ini. Mungkin Kak, tolong share dong Kak. Mohon maaf, tolong please share apa aja sih manfaat-manfaat yang kita dapatkan kalau kita ikut kampus mengajar ini. Ya oke. Dari segi manfaat itu udah banyak banget dari kampus mengajar yang bisa kita dapetin. Pertama, dan tentu saja nih jadi poin utama, tujuan utamanya itu adalah pengalaman. Bener banget, experience sih, bener Pengalaman banget. terutama untuk mahasiswa bagian pendidikan kayak gitu. Iya. Kayak saya dari pendidikan bahasa Inggris, ini bakal jadi pengalaman yang bagus banget sebelum kita terjun ke dunia kerja atau dunia mengajar yang sesungguhnya gitu. Jadi bisa dibilang ini kayak simulasi lah untuk menghadapi dunia nyata. Iya, Gitu. bener banget. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dapat sertifikat dari Kemendikbud gitu. Dan ini sertifikat kampus mengajar ini berlaku untuk semua universitas gitu. Oh, jadi Dan untuk semua instansi sih. Jadi kalau kita mau masukin sertifikat ini di CV, itu bisa mendukung banget untuk CV kita gitu. bener banget sih, karena kan nggak main-main ya, karena Iya. dari Kemendikbud langsung dari bayangin. kementerian, dari menteri sendiri yang mengeluarkan, dan ini berlaku secara nasional. Iya. Gitu. Tadi tuh Kak, kan Kakak bilang kalau misalnya ini tuh untuk seluruh instansi, berarti nggak cuma dari prodi pendidikan aja yang Iya. boleh ikut program ini ya Kak? Iya, jadi trivia, ini program kampus mengajar terbuka untuk semua mahasiswa di perguruan tinggi di Indonesia gitu. Dari semester 5 sampai ke atas. Dan yang ikut sebenarnya tuh nggak cuma dari mahasiswa universitas negeri, dari prodi kependidikan, nggak juga. Jadi banyak yang dari kampus swasta, kampus negeri, dan sekolah tinggi kedinasan ataupun institut lainnya itu bisa banget ikut program kampus mengajar ini gitu. Jadi tuh manfaatnya yang pertama tadi itu pengalaman, of course. Yang kedua itu kita dapat sertifikat. Yang ketiga itu adalah pastinya itu pengalaman yang kita yang kita akan dapatkan, yang dimana itu di luar dari perkuliahan. Iya, itu yang benar banget kan. Jadi selain itu apa lagi manfaatnya, benefit yang kita dapatkan dan dari satu lagi, karena ya
kita sebagai makhluk hidup punya kebutuhan mendasar dan harus dipenuhi dengan uang. Maka dari itu, dan salah satunya manfaat yang diberikan oleh kampus mengajar ini adalah kita dapat insentif setiap bulan sejumlah 700.000 gitu. Jadi karena programnya itu udah setengah bulan dari Maret sampai Juni tanggal 22, jadi kita hitungannya dapat 3 kali insentif. Wow, berarti padahal kan udah setengah bulan, tapi kita hitungnya dapat 3 kali kan ya. Itu banyak banget dan bagi kita ya, mahasiswa ya sih. lumayan kan 700 gitu sebulan, dan ini bisa digunakan untuk mendukung program-program yang kalian jalankan di SD ataupun kalian gunakan untuk diri kalian sendiri gitu. Dan manfaat lainnya itu adalah dapat pemotongan UKT sejumlah 2.400.000. Ini nih. Jadi untuk pemotongan UKT ini itu dilakukan langsung di universitas. Jadi uangnya nggak dikasihkan ke kita terus kita bayar UKT begitu, enggak. Ini dari universitas langsung. Belmawa dan LPDP berkoordinasi dengan universitas kita, dan ya nanti bakal dapat potongan untuk UKT itu. Kalau UKT kalian di bawah 2.400.000 berarti udah kalian gak usah bayar UKT, udah full. Tapi sisa uangnya gak bakal balik ke kalian. Saya kira tadi sisanya bisa buat kita tuh, Kak. Bisa. Tapi kalau misalnya kalian UKT-nya di atas 2.400.000, kayak saya 3 juta gitu kan. Udah jadi sudah sama Belmawa dan LPDP sudah dibayarkan 2.400.000, jadi sisanya kita yang nanggung gitu. Jadi saya cuma bayar 600.000 ya berarti, karena UKT saya 3 juta gitu. Lumayan ya, berarti kan ya lumayan banget untuk Anda dan untuk orang tua terutama ya. Karena saya sendiri masih ditanggung orang tua, jadi ya orang tua saya senang sekali. Jadi banyak banget ya manfaatnya ikut program ini. Pertama tadi kan pengalaman yang nggak bisa didapatkan pas lagi di perkuliahan. Yang kedua itu sertifikat. Yang ketiga tadi insentif dana 700.000 per bulan, dan juga pemotongan UKT yang maksimal itu sampai 2,4 juta. Dan satu lagi itu konversi 12 SKS. Dan ini berlaku untuk semua perguruan tinggi. Jadi kayak gimana itu, Kak, kalau dapat konversi 12 SKS? Ya, jadi kalau ini dikoordinasikan lagi ke fakultas kalian, ke universitas kalian gitu. Jadi baiknya mau dikonversikan ke mata kuliah apa gitu. Semisal kalian bisa konversi ini ke PLP atau KKN misalnya, itu bisa. Tapi itu tergantung lagi dari kebijakan universitas. Malah kemarin dari beberapa teman ada yang share kalau 12 SKS ini bisa dikonversikan ke skripsi. Tapi saya lupa deh itu yang ngomong dari universitas mana gitu. Tapi bisa, dan itu tergantung dari kebijakan universitas itu sendiri gitu. Jadi berarti dari Kemendikbud udah nyediakan nih 12 SKS bisa diubah jadi ke apa aja gitu. Nah, apa ajanya ini bisa diwujudkan dari koordinasi dengan universitas begitu. Berarti ini bagus banget dong. Ini kesempatan yang sangat emas banget kan. Kayak mungkin yang nanti di semester mungkin di bulan 6 atau bulan beberapa nanti yang kedepannya KKN gak bakalan ikut lagi karena udah mengikuti program ini. Iya, bisa kayak gitu. Tapi itu sesuai lagi kebijakan dari kampus masing-masing. Kebijakan dari masing-masing kampus. Ya, itu tadi manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari mengikuti program kampus mengajar ini kan. Lanjut lagi ya, Kak. Pasti banyak banget lagi yang penasaran. Kalau udah tahu nih manfaat-manfaatnya gitu kan, benefit yang bisa didapatkan, syaratnya apa aja sih, Kak, untuk mengikuti program ini? Oke, syaratnya yang paling pertama adalah mahasiswa. Iya, pertama adalah Anda terbukti seorang mahasiswa. Mahasiswa seluruh perguruan tinggi dan minimal berada di semester 5 gitu. Jadi kalau kalian udah semester 5 kakak semester 6 atau semester 7, 8 dan sebagainya, itu bisa banget ikut kampus mengajar ini. Dan yang kedua itu ada surat rekomendasi dari dekan. Jadi bisa kalian koordinasikan juga ke kampus soal surat rekomendasi ini. Dan seingat saya itu ada template-nya langsung di akun MBKM. MBKM ya, MBKM. Sorry. Itu
persyaratan yang kedua. Kemudian persyaratan yang ketiga itu adalah IPK di atas 3,0. Tuh lumayan IPK. kan, Lumayan minimal IPK di atas 3,0. Iya, minimal tuh 3,0. Lebih bagusnya di atas 3. Iya, kalau lebih bagus sih pastinya di atas 3 ya. Berarti Iya. persyaratan ini kayaknya simpel banget ya. Iya, Berarti kan oh ya, satu lagi. Iya. Sorry. Oke. Sama satu lagi, tapi ini nggak wajib sih. Nggak wajib. Sebisa mungkin kalian punya surat rekomendasi pernah mengajar atau surat keterangan organisasi, surat keterangan anggota organisasi gitu. Iya. Jadi kalian yang pernah mengajar atau kalian merupakan member suatu organisasi, entah itu hima atau BEM atau senat atau lain sebagainya, bisa banget untuk mencantumkan kedua surat ini. Tapi nggak wajib sih. Yang wajib iya. tiga sebelumnya. Iya, berarti kan pertama dia terdaftar sebagai mahasiswa, minimal IPK-nya tadi 3, terus itu sedang berada minimal udah semester 5 ya tadi. Berarti persyaratannya ini simpel banget kan. Terus dan kalau mau tahu lebih lanjut bisa banget kepoin IG-nya Kampus Merdeka. Tuh. @Kampus Merdeka. Kampus Merdeka di Instagramnya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang persyaratan mungkin kayak dokumen-dokumen apa aja sih yang perlu dipersiapkan Kak di mengikuti program Kampus Mengajar ini? Wah, dokumennya basic sih, paling transkrip, kemudian surat rekomendasi, sama surat rekomendasi dari dekan tadi, sama surat keterangan organisasi atau surat rekomendasi dari kalau kalian pernah mengajar. Nah itu, tapi itu opsional gitu. Oh iya, berarti yang opsional ini adalah pernah mengajar mungkin di instansi kayak semacam course kayak gitu kan Kak, atau pengalaman organisasi yang pernah diikuti mungkin atau sedang dijalankan ya Kak? Sedang dijalankan. Nah, tadi syarat-syaratnya ya? Iya, kalau untuk surat rekomendasi sendiri kalian bisa bisa ambil, maksudnya bisa minta bantuan ke kepala kayak kajur gitu, kepala jurusan gitu. Kepala jurusan itu untuk surat rekomendasi dekan gitu. Kalau untuk surat rekomendasi pengalaman mengajar, kalau kalian ngajarnya di lembaga, bisa minta bantuan ke kepala lembaganya itu untuk dibuatkan surat rekomendasi. Atau kalau kalian ngajarnya privat, biasanya banyak anak Samarinda ngajarnya privat di rumah Cece. Nah bisa banget kalian berkoordinasi dengan wali murid atau dengan orang tua murid yang kalian ajar untuk surat rekomendasinya ini gitu. Walaupun nggak bisa juga nggak apa-apa, karena ini sunnah. Oh iya benar, itu sebenarnya sunnah. Tapi kalau ada kan lebih bagus lagi. Jadi itu tadi kan kita udah bahas nih Kak, syarat-syaratnya, manfaatnya. Jadi pada saat, seingat saya di waktu saya baca itu sedikit tentang Kampus Mengajar, nggak cuman dapat UKT atau apa segala kayak insentif itu tadi, kita dapat pembekalan materi ya Kak sebelum mengajar ke SD. Iya benar. Pembekalan materinya apa aja Kak? Well, karena ini diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, yang mana nggak semuanya itu berasal dari pendidikan, jadi ini benar-benar diajarin mulai dari basic gitu. Yang contohnya kayak pedagogi sekolah, kemudian literasi numerasi untuk anak sekolah dasar, dan kemudian psikologis anak dan lain semacamnya, yang mana itu benar-benar diajarin banget dari dasar gitu. Jadi untuk yang awam dengan dunia pendidikan pun bisa banget ngikutin program ini gitu, dari pembekalan. Dan juga pembekalan tuh nggak cuma meliputi teknisnya aja, ada juga pembekalan tentang aplikasi MBKM, yang mana itu bakal jadi istilahnya buku harian kita selama program berlangsung. Dan kemudian teknisnya gimana sih alurnya supaya kita bisa ditempatkan di sekolah-sekolah ini gitu. Dan kemudian ada juga materi pembekalan tentang insentif tadi, itu juga dibahas di pembekalan untuk Kampus Mengajar ini. Iya. Jadi gitu. Itu tadi materi-materi yang didapatkan dari pembekalan Kampus Mengajar ini. Oke, selanjutnya Kak, mungkin yang terakhir nih ya Kak, sharing pengalaman aja. Kakak udah ngajar di SD mana aja nih? Oke, jadi
Kalau SD sih kan kita ditempatkannya di satu SD ya, yang Iya. istilahnya terdekat dengan rumah kita. Tapi perlu diingat lagi SD-nya ini itu diakreditasi di bawah B, Oh. C ke bawah itu, dan biasanya SD-nya ini terletak di daerah 3T gitu. Oh, iya. Tapi kalau misalnya kalian di kota nggak harus ke daerah 3T kok, cuman ini sezong aja sih, jadi saya beri peringatan jangan terlalu berekspektasi bahwa kalian dapat SD-nya yang dekat rumah gitu. Kalau misalnya kalian memang dapatnya SD yang dekat rumah, alhamdulillah. Tapi karena saya sendiri dapat SD lumayan jauh sih, 1 jam perjalanan dari sini. Aduh. Di Sungai Bawang. Oke, itu awalnya challenging banget. Dan lama-lama saya menikmati karena jadi pengalaman baru juga. Dan ya, ngajarnya cuma di satu SD doang. Oh, berarti kakak cuma ngajar di satu SD tapi jaraknya lumayan jauh ya kak? Jaraknya lumayan jauh. Dan juga sebenarnya di kampus mengajar ini kita nggak cuma ngajar gitu. Jadi posisinya bukan kayak kalau anak pendidikan ada yang namanya PPL ya. Oh iya. Nah, jadi kita bukan kayak anak PPL yang ngambil alih kelas begitu, tapi kita jadi pendamping guru gitu. Misalnya nih Kalia adalah guru di SD 014 misalnya, ngajarnya misalnya jadi wali kelas 4 misalnya kan. Jadi saya bisa bantu Kalia untuk ngajar di kelas 4 gitu. Misal nih di kelas 4 ternyata ada 2 atau 3 anak yang kurang mampu menangkap pelajaran gitu. Nah, itu bisa diberikan pendampingan lebih intensif dari saya gitu. Tentu saja dengan izin dari guru kelas tersebut. Bisa juga mahasiswa ini membantu di urusan administrasi atau persiapan mengajar gitu. Misalnya dari gurunya mau ngajar IPA nih tentang asam basa. Nanti mahasiswa yang diminta tolong untuk membuatkan media pembelajaran mengenai asam basa tersebut, itu juga bisa gitu. Atau diminta untuk membantu mengurus administrasi sekolah, misalnya mencatat inventaris, menyusun buku di perpustakaan dan lain sebagainya, itu juga. Jadi kita nggak sebatas mengajar doang, karena banyak banget kegiatan yang bisa kita lakukan di sekolah gitu dalam rangka membantu guru. Oh iya, berarti itu tadi sharing pengalaman dari Kak Runa ya, itu banyak banget berarti kan. Kayak nggak cuma ngajar aja tapi bisa saling membantu dan mendapatkan pengalaman baru. Ya itu tadi tentang manfaat, terus itu syarat-syarat dan juga persiapan, lalu materi pembekalan sebelum kita mengajar. Dan tadi tuh ada sedikit sharing pengalaman dari Kak Runai mengenai waktu dia ngajar di SD 014 ya tadi ya Kak. Oke, itu tadi mengenai kampus mengajar. Sebelum mengakhiri video ini ada satu kata atau berapa kata gitu Kak untuk mengakhiri videonya? Jangan lupa daftar di tahun depan, di semester depan maksudnya, karena program ini akan dibuka lagi di semester selanjutnya, semester tahun ajaran baru selanjutnya. Dengar itu ya, pokoknya yang mau ikut silahkan pantengin aja IG-nya @kampusmerdeka untuk tahu informasi yang lebih lanjut. Ya itu tadi pengalaman dan juga manfaat-manfaat dan juga syarat-syarat mengenai kampus Merdeka. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak Kak Runai atas waktunya untuk mengakhiri video ini. Thank you so much for those of you who watch this video. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.